taksonomi yang pertama ini. Membuat daftar juga yang pertama. Yang betul adalah yang C, Bapak Ibu. Menilai keautentikan itu sifatnya sudah evaluatif, Bapak Ibu. Ya. Menyimpulkan juga evaluatif. Tapi ini kan dengan menghafal rujukan hadis dan tahris. Ada kata kunci yang lain di sini. Menghafal berarti tidak berpikir secara analitis, tapi lebih pada mengingat yang C1. Walaupun seakan-akan menyimpulkan, tapi ternyata dengan menghafal. Nah, ini Bapak Ibu perlu untuk cari kata kuncinya. Oke, saya kira sudah oke semua ini. Yang nomor 3, monggo Bapak Ibu dibaca. Oke. Nah, ini diminta untuk menentukan tujuan ranah keterampilan. Ya, monggo Bapak Ibu cari yang paling ideal. Oke. D. D. Menyusun narasi historiografis. Oke, berbasis data. Oke, ada yang lain? Yang betul adalah yang D, betul ya. Bapak Ibu, ini kan secara keseluruhan kan jawaban yang benar adalah jawaban yang panjang ya. Tapi nanti Bapak Ibu jangan langsung jangan langsung potong kompas di sana ya. Atau Bapak Ibu baca. Ya. Siap, Jangan langsung Pak. panjang pilih, panjang pilih. Kebanyakan Yang benar ya, panjang-panjang. Betul. Iya, ini kebetulan soalnya seperti itu. Nanti kalau UP saya juga tidak tahu soalnya seperti apa. Kebetulan soalnya seperti ini ya. Nanti harus dibaca Iya, betul Bapak Ibu. Pak. Kami membaca Masalahnya kok, adalah Pak. masalahnya soalnya panjang ya. Ini berarti kan butuh Iya, eh, Pak. butuh ini Bapak Ibu, butuh ketahanan mental. Nah, oke, yang nomor 4. Ketahanan otak. Mata. Ketahanan otak. Kita sangat takut dengan air hujan karena mereka tidak mau masuk angin. Mereka mengambil. Bentar, ini ada yang mendengarkan ceramah ini. Siapa nontonnya? Oke, monggo yang 4. Oke, mana tujuan belajar fisika yang paling sesuai? Oke, kita lihat ranah sikap, Bapak Ibu. Ingat ranah sikap. Lihat kata kuncinya, menjelaskan. Langsung kita eliminir, menyusun, menunjukkan, menghafal. Kira-kira yang mana, Bapak Ibu? Pak. Yang ya pokoknya ranah sikap, langsung hilangkan yang kata kerja, pengetahuan, kata kerja, keterampilan. Langsung dicari yang menunjukkan. Nah, berarti yang oke, gitu saja Bapak Ibu. Nah, ini yang saya kuning berarti banyak yang salah. Coba yang saya kuning ini banyak yang salah, kita lihat. Nah, ranah pengetahuan yang paling tepat apa? Diminta untuk merancang atau membuat proyek ya ini ya. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Coba. A. Mendesain kampanye, menginterpretasi, menghafalkan, menyusun makalah, menyusun daftar. Nah, kira-kira yang paling sulit yang mana kira-kira? A. A ya, paling sulit ya. Oke, yang A. Nah, betul yang A, Bapak Ibu. Pokoknya yang paling sulit itu berarti apa? Tingkatan kecerdasannya paling tinggi. Ya, ini mendesain kampanye itu berarti mencipta dia. Ini menyusun makalah, menghafal, menyusun daftar masih di bawahnya level yang A. Seperti itu. Sudah oke, yang kuning sudah terlewatin ya. Ingat ya Bapak Ibu ya. Berarti Bapak Ibu butuh untuk melihat taksonomi Bloom yang belum familiar dengan taksonomi Bloom, monggo dicari taksonomi Bloomnya.
kemudian bisa di print, ditempel. Itu salah satu, itu sangat membantu Bapak Ibu. Karena ranah pengetahuan, sikap dan keterampilan itu semuanya mengarahnya ke taksonomi itu. Oke, ini selanjutnya yang 6. PBL. Bapak Ibu, ini kan tujuan belajaran yang ditanyakan ya. Coba, monggo, yang mana? Hit. Analisis. C, C. Coba, ini menyebutkan, ini kan levelnya level rendah ya, level 1, C1. Menguraikan, levelnya C2. Menganalisis sudah C4. Menjelaskan C1. Menyebutkan C1. Kira-kira yang mana? C. Kelihatan. Kita membaca taksonominya saja, membaca KKO-nya saja, Bapak Ibu akan ketahuan. Jika Bapak Ibu tahu itu KKO-nya, kata kerja operasionalnya, itu Bapak Ibu bisa melihat jawabannya tanpa membaca soal secara utuh. Kalau soalnya seperti ini ya, tapi nanti jangan langsung milih itu, tetap harus dibaca. Menyebutkan C1, menguraikan C2 atau C1, menganalisis C4, menjelaskan C1, menyebutkan C1. Kelihatan Bapak Ibu. Kata KKO-nya kelihatan. Nomor 7. Yusuf. PCBL. Oke. Oke, ini kira-kira yang mana Bapak Ibu? Ini kan pertanyaannya adalah Jankopis ya. Visual dengan bagian visual analisis. Oh, kelihatan C-nya. Ini C-nya kelihatan ya. Tipis. Oke, menyediakan teks dan sumber dan alat bantu visual. Yang betul adalah yang tetap kita membantu. C, Bapak Ibu. Ya, C yang betul itu. Ya, ini menyederhanakan proyeknya. Ya, hanya menyalin saja. Ini saya kira tidak. Kalau hanya menyalin berarti taksonominya C1. Ya, dia nggak berpikir anak-anak itu hanya menyalin saja. Mengganti proyek dengan menonton video, ini sama saja. Hanya meminta mereka untuk melihat. Berarti C1 juga ini. Ya. Nah, ini berarti dia menyediakan fasilitasnya, menyediakan medianya. Ya, kalau yang C. Kalau yang D, ini membuat pekerjaan lebih mudah, mengganti proyeknya, mengganti dengan pilihan ganda. Jadi yang dari PJBL ke apa ini? Yang C2 ya, yang menyuruh murid membawa kitab hadis ke kelas tanpa pendampingan. Ini membiarkan muridnya. Yang paling ideal adalah yang C, Bapak Ibu. Ya, gitu ya, Bapak Ibu. Oke, ini sudah sangat luar biasa ini Bapak Ibu. Yang 8. Nah, ini ada siswa yang merasa keberatan dengan kondisi yang ada. Nah, diferensiasi Bapak Ibu. Apa diferensiasinya kira-kira untuk mengatasi murid yang ada tadi? Kan kita nggak boleh mengabaikan mereka kan? Jelas. Maka kita yang A. Oke ya. Ada bentuknya Pak Bentar, oke yang E ya. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Yang betul adalah yang E, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, standarnya itu tetap standar. Jadi yang diturunkan bukan standarnya, tapi adalah bagaimana cara kita agar siswa itu mencapai standar yang sudah kita tentukan. Jadi ketika kita sudah menentukan standar tertentu, misalnya standar A, yang lainnya itu bisa mengikuti untuk mencapai standar A, tapi ada sebagian siswa yang tidak bisa mencapai standar A, bukan standarnya yang kita turunkan. Tapi bagaimana anak-anak yang kurang bisa mencapai standar tadi kita bantu ya dengan cara apa diferensiasinya bisa memberikan media yang berbeda,
materi yang berbeda, metode yang berbeda, dan sebagainya. Ngerti nih Bapak Ibu ya? Jadi salah satu kunci yang harus kita pahami adalah di dalam pembelajaran itu ada beberapa model pembelajaran. Tadi Bapak Ibu sudah membaca, ada yang namanya PBL. Apa itu Bapak Ibu? PBL. Kepanjangannya apa dulu? Kepanjangannya Learning. apa? Yang penting learning gitu ya. Problem PBL, problem based learning. Ada yang PJBL, project based learning. Ada yang DBL. DBL itu apa? Different Diferensiasi. based learning. Ini berarti diferensiasi. Intinya bagaimana anak-anak itu tetap bisa mencapai standar yang ditentukan, tapi dengan cara yang berbeda-beda. Itu namanya diferensiasi. Ya. Kemudian ada juga yang lainnya. Ada yang deep learning juga. Ada yang discovery dan sebagainya. Gitu ya. Yang 9. Tipek. Siapa? Pengetahuan dan teknologi. Nah, kalau tipek itu kata kuncinya harus ada teknologinya. Ingat ya, kalau ada T. C. Oke. Kita lihat Bapak Ibu. Ya. Ini hanya menyalin video saja. Ya, ini tidak ada teknologinya. Ini ada digitalnya yang C, membuat presentasi digital. Yang B tidak ada teknologinya. Yang E untuk malah muncul terus ini. E membaca. Oke, yang betul adalah yang C. Kalau ada kata-kata teknologikal, berarti cari dulu yang ada teknologinya. Video ada teknologinya. Ini ada digitalnya. Ini tanpa menggunakan teknologi. Ya, jadi bisa kita tebak Bapak Ibu. Ya. Intinya sebenarnya tidak hanya menebak yang benar yang mana, tapi kita memahami konteksnya secara utuh. Yang B ini saya kira nggak kita baca semua nanti ya, hibuannya sekali. Sampai yang 10. Deep learning. Ya, deep learning itu apa Bapak Ibu? Masih ingat deep learning itu konsepnya? Pembelajaran itu pelajaran mendalam. Mendalam. Apa mendalam itu? Apa? 3 kata kuncinya apa? Pemahaman mendalam. Bermakna. Bermakna apalagi? Joyful, mindful. Joyful itu apa joyful itu? Menyenangkan. Joyful. Mindful. Nah itu Bapak-Ibu. Mendalam itu adalah mindful, meaningful, dan joyful. Apa itu? Menyenangkan, kemudian apalagi bermakna, kemudian berkesadaran gitu ya. Berkesadaran. Maksudnya kita itu, siswa itu sadar bahwasanya dia itu sedang melakukan proses pembelajaran. Kurang lebih seperti itu. Ya, kira-kira yang mana ini Bapak Ibu? Aspek manakah yang paling cocok itu? A. Oke. Bisa dilihat Bapak Ibu ya. Kalau soalnya seperti ini kan mudah. Ya, semoga soalnya nanti tidak jauh-jauh dari seperti ini ya Bapak Ibu ya. Sangat berbeda. Oke. 11. Coba saya langsung cari ini Bapak Ibu ya. Yang saya kuning-kuning ya. Nah, ini yang saya kuning-kuning. Berarti banyak yang salah. PPRA. Oke. Yang PPRA. Project penguatan profil belajar alamin. Oke. Jadi diminta untuk menyusun langkah pengembangan materi ajar yang paling sesuai dengan karakteristik peserta didik. Karakteristiknya adalah kebanyakan, sebagian besarnya adalah mereka keluarga kurang mampu. Ya, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Oke. Kemarin Pak. Jawab. Membuat simulasi. Ada yang jawabannya membuat simulasi. Oke. Simulasi peran menjadi dermawan dan fakir miskin dalam memahami ya. Yang itu adalah yang betul Bapak Ibu. Ya, yang paling tinggi kan simulasi. Simulasi itu praktek langsung. Ya. Kalau ini kan hanya mengajak berdiskusi saja, hanya ceramah saja. Malah ini menghindari diskusi. Ini
Ini Iya. hanya membuat soal saja ya tentang pilihan ganda yang betul adalah yang E. Semakin siswa itu effort gitu ya, semakin siswa itu terlibat aktif dalam pembelajaran, maka itu dirasa yang paling paling ideal dalam pedagogis itu, Bapak Ibu. Ya, ketika anak-anak itu effortnya sedikit gitu ya, maka dia kurang kurang apa ya, kurang berdampak ya dalam pembelajaran mereka. Kurang lebih seperti itu. Yang E betul. 14. Sama, langkah pengembangan materi ajar yang paling cepat seperti apa? Ya, sudah ya. Oke, kita Ya. lihat jawabannya Bapak Ibu. Ceramah, D. menghindari, dan menghindari itu nggak bagus Bapak Ibu ya. D. D. D, Pak. Mengaitkan sama studi kasus. Mengaitkan Oke, ayat dengan Rekaman. studi kasus. betul, sudah sangat betul ya, mengaitkan ayat dengan studi kasus. Jadi ketika ada kasus itu jangan malah dihindari, perlu dibahas itu Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu ini ya sangat luas ya, Quran hadis itu kan sangat luas. Jadi kasus-kasus yang terjadi secara kontekstual yang terjadi saat ini itu bisa dihadirkan dalam pembelajaran di dalam kelas. Jadi ketika membahas ayat tertentu, kalau bisa carikan kasus-kasus yang dekat dengan kehidupan anak-anak saat ini, gitu ya. Kalau bisa yang ada di lingkungan sekolahannya, lingkungan desanya, ya mentok-mentok nanti mungkin secara eh, regional maupun nasional itu bisa Bapak Ibu angkat. Mereka menjadi lebih sadar dan bisa menyelesaikan masalahnya. Oke, itu nomor nomor 14. Nomor 15. Sama ini pengembangan materi. Kita langsung saja. Ini pengembangan materi sudah kita bahas. Kita akan membahas, ya ini ada yang 16 yang saya kuning, berarti banyak yang salah. Oke, kita baca pertanyaannya. Merancang aktivitas. Oke, ini kan Ya. Pak Arif ingin merancang aktivitas yang menuntut siswa menganalisis karakteristik surat, mengevaluasi konteks historis, merancang strategi argumentatif untuk membedakan dan memahami penerapan nilai yang terkandung dalam makiyah dan madaniyah. Ya, kan tujuannya ke sana. Oke, coba dalam konteks ini mana yang paling tepat? Tuntutan C6. Ya, tuntutan C6 itu berarti mencipta Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu lihat ini yang paling ideal yang mana? A. Mendorong siswa menyusun simulasi. Oke, ada yang lain? C. Membuat karya tulis. A. Kalau yang E nggak mungkin ya. Yang E hanya ceramah. Yang D Menyusun memberikan simulasi, LKS. Pak. Oke, yang betul adalah yang A, betul. A. Kan paling sulit ya, Bapak Ibu. C6. Ya, simulasi itu C6. mencipta mereka itu ya. Menyusun, membuat. Nah, itu berarti C6. Kalau ini kan membuat peta konsep itu oke lah, ini sudah tingkatannya tinggi, tapi yang atas kayaknya lebih susah, lebih tinggi. Nah, berarti pilih yang paling tinggi. Oke, seperti itu Bapak Ibu, itu yang banyak salahnya ya. Ini banyak, kok soalnya panjang-panjang Bapak. Coba saya cari yang poin lagi ada nggak? Oke, tidak ada yang kuning lagi. Cari yang kuning itu. Oke. Jadi mudah kalau nggak ada yang kuning. Nah, ini coba, ini beda soal. Ini evaluasi. Tadi kan kita merancang bahan ajar. Coba yang 25. Kita baca. Nah, kira-kira mana Bapak Ibu bertujuan agar siswa mampu menghubungkan teks Al-Quran dan hadis dengan praktek toleransi nyata, serta menumbuhkan kesadaran kritis dan aplikatif terhadap konteks sosial kekinian. Nah, ini kan tujuannya ini. Kira-kira cara mengevaluasinya bagaimana ya, biar siswa itu seperti ini?
analisis kedalaman refleksi siswa. Eh, Pak, Mohon menganalisis maaf sebentar Bapak kedalaman Ibu, mohon maaf saya refleksi. ada telepon sebentar. Menganalisis. Pak. Iya, Iki Cucok. tangane sopo iki ngoret-ngoret iki nakal tenan iki. Ini nongol ini. Nah, ini jangan coret-coret tuh, Pak. Daripada coret, tolong Ainul, bertobat. Ainul yakin yang nyoreknya. Pak Ainul Yang suka yakin. coret-coret, tolong bertobat. Ini jelas waktu kecil nggak pernah mainan laptop kayak saya ini jelas ini. Fix Nakal ya. Masa kecil kurang bahagia ini sama kayak saya ini. Siapa coret-coret ini Pak ya? Pak Ainul, tunjukkan wajahmu. Wah, kasus ini, kasus. Yuk, pantas muridnya nakal-nakal, gurunya nakal warai. Ya, oke. Matur suwun, mohon maaf Bapak Ibu ada telepon. Mana Bapak Ibu? Yang paling tepat mana? A, B, C, D, E? Yang E. Itu nongol di bawah E itu yang benar. Analisis. Panjang itu ya, oke. Paling panjang sendiri. Iya, udah kelihatan Oke. itu. Betul. Untuk konsep ini yang paling panjang yang benar, tapi nanti harus dibaca semuanya. Mohon Bapak Ibu. Nah, ini menganalisis Iya, kedalaman Pak. refleksi siswa dalam mengaitkan sejarah Evaluasi. proses agama. Oke. Oke, ini kan yang lainnya hanya menilai berapa banyak siswa mengunggah, bla 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 bla. Tapi biasanya Bapak Ibu lakukan yang mana? Yang E atau yang A apa yang B? Kalau biasanya Bapak Ibu itu buat soal. Pak. Oh, luar biasa sekali. Kalau keadaan di kelas seperti itu ya, itu yang kita harapkan. Amin, Tapi amin. kalau sedang suwibu banyak pekerjaan, mungkin yang mengumpulkan berapa orang tinggal dicek ada yang mengumpulkan tanpa melihat tugas Iya, mereka. Pak. Betul. Ya, itu dilema kita Bapak Ibu ya. Jadi soal yang ideal itu, apa tugas-tugas yang ideal itu menuntut kita untuk lebih effort ya, lebih bekerja keras dalam menilainya. Ketika Bapak Ibu itu membuat soal ABC-an, pilihan ganda, yang Bapak Ibu itu membuat soal yang bentuknya project, itu nanti berat sekali kesulitan kita dalam menilai itu berat yang mana Bapak Ibu kira-kira? Banyak yang project, karena kita harus melihat satu persatu, bla 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 bla. Pilihan ganda kan enak, apalagi menggunakan Google Form atau digital. Soalnya nilainya harus sudah keluar otomatis. Ya, tapi itu effortnya kurang, effortless loh itu ya. Tadi idealnya adalah bagaimana seorang guru itu membaca tugasnya itu satu persatu, kemudian menilainya secara bijaksana, itu idealnya Bapak Ibu. Tapi di lapangan terkadang kan tidak sama dengan yang kita harapkan. Terkadang ya ini yang A. Lihat yang mengumpulkan siapa, yang mengumpulkan siapa. Itu minimal kita buka saja. Oke, jadi ini yang terjadi di lapangan ya. Oke, kita langsung scroll nomor 30 Bapak Ibu. Nomor 30. Ya, silakan nomor 30. Jawabannya adalah lihat Bapak Ibu ya, TPACK, T harus ada teknologinya. Ya. Jawabannya adalah kemarin yang ada Itu sudah ada itu di bawah. Oke. Oh iya. Yang bawah sudah, tapi yang lainnya Bapak Ibu lihat. Yang ada teknologinya hanya yang A. Yang lainnya nggak ada teknologinya. Nah, kan kelihatan sekali ini. Ini soalnya terlalu mudah ya, mungkin ya. Ini kan TPACK harus ada teknologinya, bisa video, bisa Google Classroom, bisa Google Form, bisa Quizzes, bisa Kahoot dan sebagainya. Ya, intinya ada hasil dari komputer. Ya, intinya pakai komputer. Oke. Saya kira kok mudah-mudah semua ini Bapak Ibu lewatin semua ini sudah. 35. Ya. Kita lihat ya, sudah ya. Oke, coba dilihat saja pertanyaan, nggak baca yang atas, baca pertanyaannya saja selalu bisa Mas sebenarnya.
D. D. Yang D, Pak. D. Paling panjang ya. D. Project base. PJBL. Paling panjang ya. Oke. Paling panjang itu betul lagi. Sesuai, Mungkin Pak. mungkin saya nanti rekomendasinya ke pembuat soal ya, buat soal yang panjang tapi yang salah gitu ya, biar Oh jangan Pak, biar ini ya. Jangan, Pak. Bahaya itu, Pak. jangan Pak, takut banyak yang Yang kekecoh Pak. benar-benar kisi-kisi, Pak. Banyak yang terkecoh ya. Oke, banyak yang Ya, terkecoh. nggak ada fungsinya. Pada lulus Ya. kok, Oke, Pak. betul. Ini dimudahkan Bapak Ibu. Insya Allah semuanya dimudahkan. Amin. Amin. Oke ya, langsung saja. Amin. Langsung saja nomor 40 ya Bapak Ibu ya. Ini yang kuning berarti kan ada yang banyak yang salah. Oke, Bu Laila ini. Ya, aku bingung. Siapa yang namanya Laila ini? Pengetahuan. Ibu mana? Ibu Lailanya yang mana? Ibu Laila. Laila. Ada Ibu Ella. Ada Ibu Laila. Ibu Ella. Mana Bapak Ibu yang paling efektif menilai sikap ya? Ini kan berarti kan terkait dengan evaluasi ya, asesmen ya. Menilai sikap, pengetahuan dan keterampilan secara komprehensif. Berarti nggak mungkin hanya dengan pertanyaan pilihan ganda Bapak Ibu. Nggak mungkin hanya dengan uraian. Ya. Kira-kira mana Bapak Ibu? E. Ya, E. Proyek kelompok. Yang Sikap proyek. Salah Bapak Ibu. C itu ya. Yang betul adalah yang C. Oh iya. Yang Oh C. iya ya. Terakhir. Bapak Ibu yang lihat sikap, pengetahuan, keterampilan, ya. Berarti yang dilihat adalah keseluruhannya. Kalau ini kan hanya asesmen terhadap sikap proyek kelompok, ya. Jadi yang paling ideal di sini adalah produk akhirnya, Yang C. produk akhir modulnya Iya, dicek, observasi partisipasinya dicek. Intinya nanti Bapak Ibu bisa menghapus soal jawaban-jawaban yang kira-kira tidak sesuai, kemudian memilih di antara yang ada yang paling sesuai. Ini C dan E itu hampir mirip ya, tapi yang paling betul adalah yang C. Ya, oke. Bapak Ibu, coba kalau saya tanya, Bapak Ibu selama ini menilai sikap nomboten ketika di kelas. Bagaimana cara menilai sikap? Bagaimana caranya menilai Bapak Ibu? Diingat-ingat atau ada catatan selama ini? Ada catatan. Ada catatan. Oh, ada catatan. Luar biasa. Bagaimana Bapak Ibu? Nah, Contohnya, ada instrumennya apa enggak? biasanya dari tingkahnya, Enggak, Pak. pakai rubrik. Ke siswanya. Pakai rubrik. Oh, bagus sekali pakai rubrik. Ada yang paling sederhana itu catatan tadi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu itu di kelas cukup mencatat mana yang paling menonjol dan mana yang paling negatif. Mana yang paling positif, mana yang paling negatif. Yang biasanya dicatat itu saja yang sederhana. Jadi kita tidak perlu menilainya satu persatu sikap siswa itu, karena itu cukup nyari ya, menghabiskan waktu kita. Cukup saja mana di hari itu yang tindakan siswa atau siapa yang melakukan hal yang paling positif, mana yang paling negatif, yang dicatat itu saja. Berarti yang nggak dicatat itu nilainya adalah sedang-sedang saja, ya seperti itu. Itu Hapus, lebih Pak, mudah. Pak Yudin. Oke, ini yang saya coret ya, saya coret lagi. Oke, kita pusing ya, Bu Ibu ya. Sepakat ya? Sepakat ya pusing ya. Iya, Pak Taqiyuddin. Nomor 50 Bapak Ibu, ini terakhir. Generasi Z. Oke, ini terkait dengan kemajuan teknologi AI saat ini. Ya, kira-kira yang mana Bapak Ibu yang paling tepat? D kayaknya, Pak. D. D, Yang D, Pak. D. Saya pilih D. Oke, Ada proyek. oke. AI-nya D. digunakan, Proyek. tapi ada Kolaborasi siswa. oke, kolaborasi Diskusi dan siswa presentasi. pada diskusi dan presentasi ini paling ideal. Oke, betul Bapak Ibu. Ya, dengan adanya teknologi, kemajuan teknologi seperti AI ini, kita tidak bisa menolaknya Bapak Ibu ya. Kita harus bijak menggunakannya, intinya ke sana. Tapi saya sarankan penggunaan AI ini tidak untuk anak yang tingkatan dasar. Bapak Ibu yang masih ngajar tingkatan SD misalnya, mungkin janganlah dibawa ke AI terlebih dahulu. Mungkin yang tingkatan SMA ke atas lah, saya kira
lebih mereka lebih punya kesadaran dalam menggunakan AI. Ya, tidak hanya sekedar menemukan hasilnya kemudian sudah tidak ada proses berpikir di sana. Oke Bapak Ibu, ini yang kita bahas hari ini ya. Saya kira Bapak Ibu, saya tidak membahas semua soal yang ada ya. Karena kalau membahas semua soal yang ada, sepertinya jam 3 belum selesai hari ini. Atau mungkin malah jam 4 ya baru selesai. Ya, lagi-lagi terkait dengan ketahanan mental dan fisik. Fisik itu matanya, lelahnya, kemudian mental itu pikirannya sudah melayang kemana-mana. Ya, jadi bang bentar saja nggak fokus, apalagi berjam-jam di depan laptop. Oke, sebelum kita akhiri, adakah pertanyaan atau hal-hal yang mau diskusikan hari ini, Bapak Ibu? Monggo kamu persilahkan. Ada dan. Oh, Wah, ini dasar. apa ini? Aser. Aser sedang ngaji ini ya. Oke. Ayo, Sepertinya sepertinya kondisinya sudah Sampun paham, Pak. Untuk kamu nuwun. paham ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu semuanya. Karena dirasa sudah cukup dan asuku tuh aku ridho. Jadi diam itu tandanya Bapak Ibu sudah paham gitu ya. Jadi kita anggap semuanya sudah paham dan saya hanya bisa mendoakan dan memotivasi Bapak Ibu untuk terus belajar ya, untuk terus belajar sehingga PPG ini benar-benar membawa dampak atau manfaat yang baik bagi Bapak Ibu semuanya. Semoga nanti lulus Bapak Ibu ya. Saran saya nomor yang terakhir bagi Bapak Ibu yang belum familiar dengan istilah-istilah yang kita bahas tadi, contohnya adalah tentang taksonomi, ya, tentang kognitif, sikap dan keterampilan. Taksonominya itu mohon nanti dicari kemudian di print, ya. Kemudian yang belum familiar dengan istilah-istilah PJB, LPB, LDL dan sebagainya itu mohon nanti diberikan catatan lagi, ya. Minimal Bapak Ibu pegang istilah-istilah kunci itu. Ihdinas siratal mustaqim, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahannya. Nanti bagi yang sudah merekom, saya minta hasil rekomannya ya, minta hasil rekodnya. Saya kira itu Bapak studi Ibu. kasus, Ya. Pak. Untuk studi kasus apa nggak dibahas, Pak? Studi kasus sudah dibahas atau belum sebelumnya? Biasanya ada pembahasan sendiri. Iya. Intinya seperti ini. Besok. Besok ada sendiri ya. Besok. Bapak Ibu nanti ya, untuk studi kasus, Bapak Ibu tidak perlu untuk menjawab atau membuat narasi yang panjang-panjang. Tidak perlu itu. Intinya tepat sasaran Bapak Ibu. Yang ditanyakan kan 4 soal ya Bapak Ibu ya. Jadi pertama, Bapak Ibu menemui problem apa di dalam kelas. Ya, kemudian apa usaha Bapak Ibu untuk mengatasi problem itu. Ya, kemudian bagaimana hasilnya dan bagaimana refleksi Bapak Ibu terhadap proses yang Bapak Ibu sudah kerjakan. Dan 4 hal ini nanti dikemas dalam topik yang berbeda. Bisa itu terkait dengan media, bisa itu terkait dengan metode, bisa terkait dengan LKPD, bisa terkait dengan bahan ajar ya kalau nggak salah ya. Ada 4 itu ya. Penilaian asesmen ya. Jadi media, metode atau strategi, kemudian LKPD dan asesmen ya Bapak Ibu. Tolong nanti Bapak Ibu jawab saja yang to the point saja. Dibatasi karakternya, Pak. Pak Samsul, mute, nggak ada suaranya. Pak dosen nggak ada suaranya, Pak dosen. Oke, mohon maaf, saya tidak ada suaranya, Bang. Saya mute sendiri. Bapak Ibu, intinya nanti silakan persiapan mulai sekarang saja. Ya, Bapak Ibu membuat mungkin mereka-reka ya, kira-kira kalau saya nanti dapatnya media, apa yang akan saya tulis? Kalau saya nanti dapatnya strategi, apa yang saya tulis? Dan selanjutnya, kita contohkan saja. Problem itu adalah kenyataan atau kondisi tidak ideal yang kita temukan di dalam kelas. Misalnya, Bapak Ibu boleh bercerita, saya pada waktu mengajar Quran Hadis materi A misalnya, saya menemukan sebagian besar siswa itu ketika di kelas itu tidak ketika saya beri pertanyaan mereka tidak bisa menjawabnya dengan benar. Kemudian mereka rame sendiri di kelas, ngobrol dengan temannya bla 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 bla. Ya, intinya itu problem. Nilainya tidak sesuai dengan KKM, tidak bisa menjawab, tidak aktif, gurau sendiri di kelas, terlihat tidak antusias, itu semuanya problem. Nah, bagaimana problem itu diatasi? Bapak Ibu, pertanyaan kedua.
melihat kondisi tersebut, eh, apa akar masalah yang saya misalnya cari akar masalahnya, kira-kira akar masalahnya apa dari permasalahan tersebut. Kira-kira saya sadar bahwa saya selama ini ngajarnya masih dalam dengan cara ceramah, misalnya dengan cara yang konvensional, tidak terlalu melibatkan siswa secara aktif. Maka saya mengubah strategi mengajar yang semula ini menjadi ini. Nah, itu berarti Bapak Ibu menjawabnya dengan metode atau strategi. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana dampaknya setelah saya menggunakan metode PBL misalnya, model PBL misalnya, siswa terlihat gini. Nah, itu yang pertanyaan yang ketiga. Yang keempat, refleksi Bapak Ibu. Kira-kira bagaimana setelah itu? Bapak Ibu punya kesimpulan, ya, kira-kira pembelajaran yang baik itu harus gini. Nah, seperti itu. Nanti jawab saja dengan singkat tapi tapi tepat sasaran. Jangan banyak tapi bercerita ngalor ngidul tidak tepat sasaran. Ya, saya kira itu Bapak Ibu. Karakter. Tidak ada minimal sepertinya. Kalau apakah ada minimalnya? Kemarin TO ada minimal. Oh, ada minimalnya. Oke, mungkin diusahakan. Diusahakan untuk bisa mencapai karakter tersebut ya. Bisa dengan cerita-cerita Bapak Ibu ya. Tadi kita mengajar Quran hadis, materi ini, anak-anak gini. Kenapa harus banyak itu? Biar Bapak Ibu itu lebih detail dalam menyampaikan problem yang ada. Tidak hanya sekedar anak-anak bahagia, anak-anak senang. Nah, senangnya bagaimana? Ya, dampaknya bagaimana? Itu dijelaskan sekarang lebih detail. Ya, seperti itu. Oke, semoga Bapak Ibu tetap sehat ya. Amin. Kemudian selanjutnya masih ada pertemuan-pertemuan berikutnya mungkin akan dibahas sendiri ya tentang studi kasus. Semoga bersama. Amin. Intinya persiapkan Bapak Ibu ya. Jadi ada yang bertanya nih. Ya, monggo. Ada permintaan nanti mohon jawaban yang benar harus panjang-panjang Pak ya. Iya, Pak. Siap. Oke. Untuk UP nanti semoga saja seperti itu Bapak Ibu. Karena ini namanya simulasi. Jadi yang buat soal PS itu kan teman-teman. Iya Pak, biar semuanya lulus kampus Pak. Ya. Oke. Insya Allah saya yakin Bapak Ibu itu lulus ya. Amin. Tenang saja. Tenang Bapak Ibu. Betul, tenang. Tidak usah overthinking ya. Dan jangan lupa. Ini sebentar lagi mau masuk ya. Bapak Ibu tugas-tugasnya modul ajar sudah oke, sudah fix modul ajarnya? Sudah. Alhamdulillah. Kemudian tinggal melakukan pelaksanaan proses pembelajaran dan nanti melakukan editing dan sebagainya. Itu yang mungkin agak effort ya Bapak Ibu ya. Di UB-nya disiapkan, UK-nya juga disiapkan. Modul ajarnya difikkan, kemudian nanti proses pembelajaran di kelas juga difikkan. Oke, ihdinas shiratal mustaqim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kami lulus semua. Terima kasih Pak. Ada absennya enggak ini? Pak Ibu bagi-bagi tipnya yang dapat Absen, ada Sebentar saya absennya. tekan absennya. Saya tekan absennya ada apa mboten? Sebentar saya tekan dulu ya. Ada absennya mboten? Coba soalnya dibagikan itu dikasihkan Pak. Apa itu tadi? Pak Ketua Kelas, absennya.